Pada Ibu serta saudara dan saudariku yang terkasih, tentu kita mendengarkan bacaan-bacaan yang akan diberitakan kepada kita pada hari ini. Dalam bacaan pertama dikatakan bahwa mari kita mencobanya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabarannya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Kapan ini mau menjelaskan kepada kita bahwa sehebat apa kita mengenal Kristus, mendekatkan diri padanya, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya cobaan, godaan, tantangan, dan penderitaan. Penderitaan yang paling berat dalam hidup ini adalah ketika kita tidak mampu lagi dan memutus relasi dengan Tuhan. Dengan situasi itu, kita telah mempersiapkan jurang terbesar dan terdalam untuk kita dan menanti kapan kita akan jatuh. Dalam bacaan kedua, kita diingatkan bahwa di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Akan tetapi, hikmat yang dari atas itu pertama-tama adalah murni, damai, rahmah, penurut, penuh belas kasih, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai itu sendiri. Pusat dari kedamaian, belas kasih, rahmat, penurut itu adalah ada di dalam hati kita masing-masing, di mana Allah berdiam di dalamnya. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil yang sudah kita dengarkan pada hari ini, Yesus memberikan pengajaran dan penjelasan kepada muridnya dan juga kepada kita bagaimana kita harus hidup dalam kasih. Tidak mementingkan jabatan, status, kemewahan, dan kemegahan. Yesus mengajarkan kepada kita 3 hal utama yang harus dipegang ketika menjadi pengikutnya. Pertama, dalam mengikutinya, satu hal yang sangat tidak dibutuhkan adalah mencari keuntungan pribadi demi kedudukan, demi harga diri. Yesus telah memberikan contoh lewat perkataannya kepada kita, lewat sikapnya, tindakan, dan perbuatannya sendiri. Kata-katanya adalah hidupnya sendiri. Ia yang adalah Allah itu sendiri menyebut dirinya sebagai anak manusia. Dan penyebutan anak manusia ini adalah sebagai bentuk kerendahan hatinya bagi kita manusia. Ia berjuang memakai logika kita manusia untuk mengerti siapa dia. Akan tetapi, manusia tetap tidak mengerti siapa sebenarnya Yesus itu. Bahkan para murid pun mereka tidak mengerti, padahal mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Sebagai anak manusia, ia menegaskan bahwa dirinya akan ditolak, disalibkan, tetapi ada satu harapan, yakni akan dibangkitkan. Yang kedua, bagi siapa saja yang mau mengikuti saya, harus bersedia menyerahkan nyawa demi kesiapsediaan untuk melayani satu sama lain. Dan harus bersikap seperti anak kecil. Bersifat seperti anak kecil artinya apa yang tampak di luar adalah gambaran dari dalam. Di dalamnya terpancar ketulusan apa adanya, tidak munafik, tidak ada kepalsuan, bersih, bersahabat, tidak suka menonjolkan diri, dan tidak merasa pernah berbuat banyak dan berjasa. Itulah artinya bersikap seperti anak kecil. Ketiga adalah bagi siapa saja yang mau mengikuti aku harus memikul salibnya. Jalan utama untuk memahami satu-satunya kenyataan salib ialah kesediaan untuk menerima tanpa mementingkan diri ataupun mencari kedudukan yang tinggi. Akan tetapi, realitas yang kerap kita hadapi justru terbalik. Kita justru selalu bermatik-matik dalam hidup ini. 1 tambah 1 adalah 2.
itu adalah sesuatu hal yang pasti. Akan tetapi kita justru mau menginginkan yang lebih tinggi lagi, yakni 1 tambah 1 maunya 3. Dan metode atau cara itu kita tempuh dengan berbagai cara demi kepentingan kita sendiri. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus mengingatkan kita melalui para murid-Nya, melalui bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, bagaimana harus searah dengannya seperti para murid yang masih butuh belajar membuat diri mereka searah dengan Dia. Yesus tahu bahwa setiap orang mempunyai hasrat menjadi orang penting. Sebab orang yang tidak memiliki dorongan ke arah itu juga sulit menemukan makna hidup. Oleh karena itu, menjadi orang penting itu juga adalah penting, akan tetapi tidak menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi. Jalan yang tidak selalu benar dan cocok dengan pilihan hidup, itulah yang mau dikritik oleh Yesus karena menghantar manusia pada kehilangan kesadaran. Maunya aku menolongmu dan berikan kepadaku 5 kali lipat dari yang kuberikan kepadamu. Itulah kenyataan hidup para murid dan juga kita di masa sekarang ini. Tantangan yang sangat besar bagi kita adalah kepentingan pribadi-pribadi kita masing-masing. Dan ini menjadi salib kita masing-masing. Bagaimana mengekang keinginan-keinginan. Mengekang keinginan untuk berkuasa. Memiliki segalanya. Dilayani daripada melayani. Disanjung-sanjung. Dipuji-puji. Dan akhirnya kita merasa benar. Dan akhir dari semuanya itu adalah menolak kebenaran dan kebaikan ilahi yang ada dalam diri kita. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita pada hari ini bahwa yang ingin menjadi yang pertama, hendaklah menjadi yang berdiri paling belakang dan melayani semuanya. Inilah tuntutan cinta kasih yang diinginkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Ungkapan ini mau mengatakan bahwa mementingkan orang lain, tidak egois, tidak iri hati, bakal membuat pengikut Yesus menjadi besar. Dia sendiri sudah menjadi contoh konkret bagi kita. Oleh karena itu, ia mengatakan, "Pikulah salibmu jika engkau mau mengikuti aku." Jangan mencari kemegahan diri, jangan mencari kemewahan diri, jangan mencari kekuasaan, tetapi layanilah sesamamu dengan penuh kasihmu. Dengan salib dan kebangkitannya itu, menjadi sebuah jara yang bakal menyelamatkan kita dari kungkungan kuasa yang jahat yang tak dapat dipecahkan kecuali dengan pengorbanan dan keikhlasan. Mari kita bermenung diri. Amin.